Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada para peserta di sini yang sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan atau acara webinar dengan judul Maintaining Laying Persistency and Eggshell Quality in Modern Laying Birds. Adapun kegiatan pada siang hari ini adalah hasil dari kerjasama antara Profimi, suatu perusahaan feed additive asal Belanda, dengan Venanza, yaitu suatu perusahaan distribusi feed additive dan manufaktur premix di Indonesia. Pada siang hari ini telah bergabung bersama kita pembicara-pembicara yang sangat kompeten di bidang industri poultry, khususnya layer di sini. Telah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Tony Unandar dan juga Bapak Dr. Alexander Peron. Di mana nanti ke depannya selama 2 jam atau mungkin lebih, karena saya lihat di sini bahwa pesertanya sudah sangat banyak ya yang ikut ini, karena mungkin antusias terhadap kegiatan ini dan juga mungkin relevansi antara judul dan tema yang kita angkat di webinar ini terhadap isu yang ada di lapangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan kenalkan pembicara pertama kita, yaitu Bapak Tony Unandar. Tentunya teman-teman di sini pasti sudah banyak sekali mendengar atau mengenal atau mungkin bekerja bersama gitu dengan Pak Tony Unandar, karena beliau di sini adalah seorang konsultan, salah satu konsultan yang terbaik yang ada di Indonesia. Ya, dan saya rasa sangat pas apabila siang hari ini kita meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan materi dari beliau mengenai laying persistensi pada layer di industri layer modern ini. Baik, halo, selamat siang Pak Tony. Oh, masih di mute Pak, masih di mute. Masih di mute, mohon maaf. Selamat siang semuanya, salam sehat ya. Salam sehat Pak Tony. Gimana, sehat Pak? Kabar Pak? Sehat ya. Baik Pak. Baik Pak, saya rasa saya nggak perlu banyak mengenalkan ya Pak ya, karena saya rasa tadi teman-teman juga udah banyak yang kenal dengan Pak Tony. Di sini kita sebut nama Pak Tony saja mungkin orang udah paham gitu Pak, jadi tidak perlu dibacakan CV-nya ya Pak. Iya. Baik Pak, monggo Pak, waktu saya persilahkan kepada Pak Tony Unandar. Mau share screen Pak? Ya. Baik. Oke, selamat siang semuanya teman-teman dari Profimi, dari Venanza, dan juga rekan-rekan peternak sekalian dimanapun berada. Oke. Dalam tempo 60 menit saya akan menyampaikan sekilas bagaimana kita menemukan atau mendapatkan persistensi produksi pada ayam tipe petelur, apakah pada layer komersil ataukah pada breeder, baik broiler breeder maupun layer breeder, dan juga bagaimana kita menjaga kualitas kerabang supaya tetap konsisten. Oke. Nah, sebelum saya mulai bahan saya berikan outline sekilas. Oke. Bahan presentasi saya nanti fokus pada jalur layer, baik itu layer breeder maupun pada layer komersil. Sedangkan pada broiler breeder akan saya singgung sedikit. Oke. Kita lihat slide nomor 2 dan 3. Ini adalah isu di lapangan terkait sama bagaimana makin modern ayam layer, maka persistensi produksi makin sulit dicapai dan kualitas kerbang sering terganggu. Oke. Nah, dari problem yang ada tadi, di mana persistensi produksi tidak dapat kita pertahankan lama dan juga kualitas kerbang telur itu tidak bisa kita tahan lama, maka hal yang mendasar dan sifatnya wajib atau mandatori adalah kualitas pullet.
Maka untuk mengetahui kualitas bulat yang bagus itu nanti pada slide 4 saya terangkan. Maka slide 4 ini adalah slide kunci. Bagaimana kita menghasilkan bulat yang berkualitas bagus yang menjadi dasar supaya persistensi produksinya bagus dan kualitas kerabangnya bagus. Oke. Tapi di samping itu dulu saya juga beranggapan bahwa kalau kualitas kerabangnya sudah bagus, berarti sudah garansi bahwa persistensi produksinya juga bagus dan kualitas kerabangnya bagus. Ternyata ada dua hal yang paling penting pada masalah ini, yaitu bagaimana keadaan kualitas saluran cerna di mana terjadi pencernaan absorpsi bahan-bahan nutrisi baik makro maupun mikro selama masa laying itu menjadi kunci. Jadi kesehatan saluran cerna menjadi satu isu juga. Tetapi karena saluran cerna ini sudah banyak dibicarakan orang, tapi ada satu hal lagi yang kita belum tahu detail, yaitu hati, organ hati. Jadi pada masa laying itu ada dua hal. Selain bulat quality tadi sudah bagus, kesehatan saluran cerna juga harus optimal, masa produksi, dan fungsi hati pun harus maksimal. Nah, disinilah kita akan bahas ya. Jadi slide nomor 5 sampai dengan, karena ini penting dan jarang orang membicarakan masalah fungsi hati. Makanya di sini saya tulis hati unggas atau ayam adalah organ yang terlupakan. Oke. Jadi slide nomor 5 sampai dengan slide nomor 20 itu saya bicara masalah dinamika hati pada ayam modern, baik pada layer modern, baik pada layer breeder maupun broiler breeder. Maka tidak usah heran hari ini kita dengan mudah atau gampang menemukan adanya fatty liver syndrome. Oke, itu argumentasinya nanti dari slide nomor 5 sampai 20. Nah, kemudian karena fungsi hati ini harus prima, makanya secara teknis kita harus melakukan pengecekan fungsi hati. Slide nomor 22, slide nomor 2 itu adalah bagaimana kita melakukan scoring kesehatan hati pada ayam pulet. Karena kenapa dipisahkan? Karena pada ayam pulet itu fungsi hati atau kondisi hati tidak terlalu besar dipengaruhi seksual hormon. Dalam hal ini adalah estrogen. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana hormon estrogen mempengaruhi kondisi hati. Oke. Sedangkan slide nomor 23 adalah scoring system pada ayam masa laying. Sehingga nanti kita di lapangan tahu persis apakah fungsi hati pada ayam saya ini prima atau tidak. Kalau kita tahu tidak prima, kita cari penyebabnya apa. Oke. Nah, kemudian saya singgung sedikit. Salah satu yang penting pada ayam tipe laying untuk menjaga kesehatan hati adalah penggunaan lipotrophic factor di dalam pakan maupun lewat air minum sebagai suplemen. Oke. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan modulasi mikronutrien untuk memaksimalkan fungsi hati. Saya kira itu gambaran-gambaran yang saya berikan, yang akan saya berikan dalam tempo 60 menit. Oke? Kita mulai saja. Jadi ini ya, memang hari ini persistensi masa produksi banyak sekali yang tidak bisa mempertahankannya sesudah puncak, bahkan puncak pun tidak tercapai. Excel quality terutama sesudah 40 minggu, 42 minggu kelihatan mulai menipis dan telur akhirnya banyak. Mestinya pada layer modern contohnya ya, layer modern telur akhir, jumlah telur yang akhir itu artinya retak, tipis, warnanya aneh, bentuknya aneh, itu kalau di farm itu ada minimum 4 umur ayam, harus tidak boleh lebih dari 1%. Jadi kita lihat nanti di lapangan rata-rata 3% bahkan sampai 5% yang akhirnya. Berarti itu ada masalah dengan kualitas kerabang. Oke, itu yang perlu kita lihat. Oke.
Nah, sekarang kenapa kedua hal ini muncul? Kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita cermati ayam hari ini berbeda jauh dengan ayam di bawah tahun 2010. Jangan lupa. Oke. Mulai tahun 2010 ayam layer modern itu tipe petelur komersil luar biasa performanya. Dan pada saat itu mulailah dikenalkan bahwa pada ayam layer modern masa produksinya bisa sampai bertahan sampai 100 minggu. Oke. Dan total butir telur yang dihasilkan sampai 100 minggu ini kira-kira 500 butir per ekor ayam. Atau kira-kira 25 kiloan per ekor ayam. Oke. Jadi yang warnanya hitam itulah adalah ayam hari ini yang mulai kita dapatkan di lapangan tahun 2010 ke atas, di mana tubuhnya lebih ramping dan lebih tinggi badannya karena kakinya panjang sengnya lebih tinggi dan juga dia bisa bertelur sampai 100 minggu. Dan kalau kita perhatikan di atas 90 minggu ini persen hende mingguannya itu menurut yang punya strain bisa bertahan secara persisten sampai 43 minggu. Di lapangan saya pernah menemukan sendiri, tapi close house itu adalah sampai 37 minggu. Oke. Jadi kita lihat luar biasa produksinya. Oke. Kalau produksinya luar biasa berarti dia membutuhkan makro dan mikronutrisi yang luar biasa juga. Dan kita juga tahu bahwa dia membutuhkan dasar pulet yang jauh lebih bagus. Oke. Ini adalah yang warnanya abu. Kita lihat bahwa sesudah 40 minggu yang mana pada strain lama dia mulai turun dengan signifikan, tapi ayam ini tetap ditahan. Nah, kalau puletnya kita piara dengan cara lama, kalau feeding programnya kita berikan pada masa lain cara lama, maka disitulah problem kita lihat, kita temukan di lapangan. Maka saya tertarik untuk memberikan seminar ini karena Prof. Wimi menawarkan satu premik yang bekerja di sini dimulai 40 minggu. Suatu campuran nutrien tertentu yang saya sendiri nggak tahu campurannya, tapi katanya bekerja mulai 40 minggu. Nanti Alex yang bicara itu. Oke, di situ yang penting kita ketahui. Oke, jadi ini dasar pertama. Dan rupa-rupanya perbaikan genetik ini membawa dampak luar biasa secara global. Maka kalau kita rajin membuka jurnal, ini coba kita lihat, ini sudah ada jurnalnya, ya. Jadi ditulis di British Sporty Science tahun 2016 ya oleh Ben ini ya. Dia bertanya tantangannya itu apa sehingga persistensinya problem, dia ditingkatkan strainnya dengan meningkatkan persistensi strain ayam itu, dan equality-nya bagaimana kita menjaga kestabilannya pada siklus atau masa laying yang lebih lama. Ini sudah ada dia bahas panjang lebar. Nah, dari paper inilah saya nangkap nya bahwa yang pertama kita harus dapatkan pulet yang bagus. Yang kedua kita harus menjaga kondisi sistem pencernaan yang bagus supaya intake nutrien makro dan mikronya akan optimal. Yang ketiga adalah fungsi hati harus maksimum karena metabolisme mineral untuk kerabang telur berpusat di hati. Metabolisme makronutrisi untuk telur, putih telur maupun kuning telur berpusat di hati. Jadi kalau hatinya tidak maksimal, persistensi produksinya dipertanyakan, kualitas kerabangnya dipertanyakan. Oke, itu jalan sistematika berpikirnya. Oke, nah maka kita mulai ke melihat lagi apa yang dituntut oleh layer modern itu. Jadi ini adalah sebenarnya pertama kali gambaran kurva ini, gambaran pola pertumbuhan ini ditulis oleh salah satu strain dunia ya yang berpusat di Prancis. Tapi
waktu itu tidak banyak orang memahami. Mungkin sampai hari ini tidak banyak orang memahaminya. Nah, setelah adanya perbaikan genetik yang baru tahun 2010 ke atas, maka pemahaman akan kurva pertumbuhan ini, model pertumbuhan ayam modern itu harus mengikuti pola ini supaya dia memberikan atau memenuhi harapan kita di mana persistensi produksinya bertahan lama dan kualitas kembangnya bagus. Oke? Nah, mari saya terangkan satu-satu. Jadi ayam hari ini adalah ayam yang membutuhkan keseimbangan pertumbuhan yang bagus, yaitu kalau saya meracu pada statement yang dikeluarkan oleh yang punya strain adalah konformasi tubuh. Kon berasal dari kata ko bersama-sama, formasi pembentukan tubuh. Apa yang bersama-sama? Yaitu ini. Kita lihat pada pulat itu penting sekali dia bertumbuh bersama-sama secara seimbang, yaitu pertumbuhan sistem perototan. Sistem perototan, ya. Sistem perototan itu disebut flashing. Oke, makanya nanti pertumbuhan otot ini harus di scoring, kita periksa lewat pectoral muscle score. Kita ngelihat skor otot dada, apakah berapa rata-ratanya menjelang bertelur, puncak produksi berapa, akhir berapa. Oke, jadi pertama harus bertumbuh maksimal ototnya atau flashing. Jangan lupa sistem perototan di sini merupakan deposit makronutrisi untuk persistensi laying nantinya. Oke. Sedangkan yang kedua adalah pertumbuhan dari sistem kerangka atau framing. Ya. Dan kerangka adalah deposit mikronutrien untuk masa laying. Oke. Jadi framing ini ada kaitan erat dengan excel quality. Flashing ada kaitan erat dengan laying persistency. Oke. Tapi pada kenyataannya framing ini selain menentukan excel quality, dia juga menentukan berat telur. Berat telur ditentukan oleh framing. Framing juga menentukan total depresi masa laying. Jadi kalau masa laying kita mati banyak karena lumpuh, mati mendadak, tulangnya gampang patah, banyak kanibalnya, banyak prolapsnya, itu berarti salah di framing. Oke. Framing juga menentukan chick quality pada breeder. Oke. Jadi framing itu deposit mikronutrien, menentukan excel quality, menentukan egg weight berat telur, menentukan total depresi, menentukan masa laying, menentukan chick quality. Oke. Sedangkan flashing deposit makronutrisi ini tidak hanya menentukan persistensi produksi, tetapi juga dia kalau pulat itu kita bentuk flashing yang bagus, sangat menentukan first egg, kapan first egg-nya, kapan dia mulai belajar bertelur. Oke. Kemudian flashing juga menentukan kecepatan mencapai puncak. Jadi kurvanya itu tegak atau landai juga ditentukan oleh flashing, kondisi flashing. Dan flashing juga menentukan tercapai tidaknya puncak. Baru persistensi puncak. Ya. Jadi kita lihat ya, flashing menentukan first egg. Pertama kali dia meletakkan telur. Kedua, kecepatan mencapai puncak produksi. Ketiga, tercapai tidaknya puncak produksi. Keempat, persistensi produksi telur. Kelima, ini penting, menentukan ukuran telur. Oke, egg size. Tadi egg weight. Oke. Nah, jadi kalau pulet kita bentuk dengan konformasi tubuh yang benar, yang baik sesuai dengan keinginan fisiologi ayam itu, artinya dia tumbuh bersama-sama seirama dengan rasio yang bagus sesuai dengan potensi genetiknya antara framing dan flashing, maka tinggal nanti kita bagaimana menjaga kesehatan usus dan menjaga fungsi hati optimal tidaknya masa laying. Maka apa yang kita mimpikan pasti tercapai. Oke. Nah sekarang bagaimana supaya framing dan flashing ini tercapai?
kita lihat ini gambar ini. Ini adalah umur ayam. Umur ayam 1 sampai minggu ya, dalam minggu. Di atas ini adalah gram per day, jadi ADG-nya. Oke. Jadi yang kita baca di lapangan itu tiap minggu adalah pertambahan bobot badan. Oke. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh ayam itu? Kita lihat gambar garis-garis ini, garis-garis ini. Puncaknya di 4 minggu, ya. Jadi pada layer breeder, layer komersial, puncak ini adalah di 4 minggu. Tapi kalau pada broiler breeder, puncak ini ada di 6 minggu. Ya. Apa artinya ini mencapai puncak? Puncak ini mengindikasikan pertumbuhan hiperplasia atau peletakan dasar pertumbuhan organ-organ dalam, organ visceral. Oke. Organ visceral itu apa? Yaitu satu, sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaannya peletakan dasarnya maksimal, berarti nanti waktu masa laying fungsinya akan maksimal sehingga pencernaan pakan akan optimal, nutrien intake akan maksimal. Itu adalah bahan dasar untuk flashing maupun framing atau pembuatan telur. Oke. Yang kedua, sistem pernapasan. Kalau sistem pernapasannya tumbuhnya maksimal, berarti intake oksigen dari pernapasan itu akan maksimal. Sehingga dia akan menjadi bahan bakar dari metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Oke. Yang ketiga, sistem imunitas. Makanya nanti ujungnya total depresinya masa pulet. Kalau betul dia di bawah 4%, pada masa laying rata-rata 8%. Dia kalau sistem imunitas bagus. Oke, yang keempat adalah sistem reproduksi. Karena kita tahu bahwa total white small white follicle itu ditentukan di 4 minggu pertama. Small white follicle bakal jadi oosit, bakal jadi kuning telur, ya. Karena sudah diketahui jumlah oosit di 4 minggu pertama, 1-4 minggu, menentukan total telur yang dihasilkan masa laying. Karena dari penelitian diketahui bahwa hanya 30% dari small white follicle di ovarium pada umur 4 minggu ini jadi telur di masa laying. Jadi kalau di 4 minggu itu jumlahnya tidak maksimal, pasti total telurnya akan sedikit. Maka kenapa kita sering terbingung-bingung, puncak tercapai tapi penurunannya drastis, turun ke bawah. Oke? Nah, itulah pentingnya kenapa pertumbuhan sampai 4 minggu harus optimal. Sehingga nanti framing dan flashing akan tercapai dengan mudah masa laying. Itulah sebabnya juga kenapa pada manajemen praktis di lapangan ada perintah. Umur 4 minggu kita harus grading dan timbang ayam 100%. Ini artinya apa? Kita pengen tahu persis ayam kita itu tumbuhnya sesuai dengan mimpinya kita atau enggak. Oke, sesuai dengan harapan kita apa enggak. Jadi kalau waktu 4 minggu ini dia bobot badannya tidak sesuai dengan standar strain, artinya kalau dia sudah 20% lebih bahkan lebih di bawah standar, ini harus dibuang. Karena pastilah pertumbuhan organ dalamnya tidak maksimal, pertumbuhan ototnya flashingnya nggak maksimal, pertumbuhan framingnya nggak maksimal, tidak maksimal, maka nanti produksinya pasti tidak maksimal. Artinya dengan demikian nanti cost per kilo telurnya akan mahal, lebih tinggi. Oke? Jadi banyak sekali petani tanya sama saya, Pak Tony kalau disuruh buang habis sayang saya, semuanya di bawah standar. Lah ngomongnya jangan begitu, ngomongnya sekarang bagaimana kita berusaha sekuat tenaga supaya di 4 minggu ini jangan di bawah standar, paling enggak masuk dalam range standar. Oke, kalau kita menghasilkan pulet 4 minggu banyak di bawah standar, berarti masih ada hal yang tidak betul di waktu DOC datang sampai 4 minggu. Itu yang perlu kita evaluasi. Jangan nanyanya gimana supaya buangnya dikit, tapi gimana caranya menghasilkan yang bagus. Oke? Nah, ini kali ini saya tidak terangkan detail bagaimana tahap-tahap untuk menghasilkan bobot badan yang tercapai waktu 4 minggu. Karena di 4 minggu patokannya adalah
kita harus mencapai bobot badan paling sedikit 285 gram per ekor ayam sampai 320 gram per ekor ayam rataannya. Dengan keseragaman sudah di atas 80%. Oke, jadi kalau bobot badannya masuk 4 minggu pertama ini, saya dengan besar hati berharap dengan harapan yang besar bahwa pertumbuhan organ dalamnya ini akan tercapai. Oke, itu yang penting. Jadi pada pembelian pula itu target kita adalah bobot badan mingguan harus tercapai standar. Kemudian pada umur-umur tertentu kita harus cek pertumbuhan flashingnya dengan scoring otot dada, pectoral muscle score. Pada tulang kita harus ukur panjang sengnya, terutama pada waktu dia umur 10 minggu, yaitu yang krusial. Karena puncak pertumbuhan framing ini adalah 8-10. Puncak pertumbuhan flashing adalah 6-8. Oke? Jadi waktu 10 minggu kita cek panjang sengnya. Dan kita juga cek bone density-nya. Baru kita bisa ngerti bahwa bobot badan tercapai, flashing-nya tercapai, framing-nya tercapai. Bobot badan tercapai tidak menjamin rasio atau pertumbuhan framing dan flashing-nya bagus. Makanya tetap harus kita cek untuk meyakinkan kita. Dia 10 minggu bisa bobotnya masuk, ternyata lemaknya sudah tebal. Itu berarti salah asuh. Makanya kenapa pada layer modern hari ini yang di atas tahun 2010 tidak dianjurkan kita menggunakan broiler feed di awal itu. Itu merusak pola-pola pertumbuhan dia. Oke? Jadi kalau ada peternak yang hari ini masih menggunakan broiler feed di awal, apalagi pre-starter broiler di awal, itu udah ngaco biara ayamnya. Oke? Dia dimanipulasi. Mungkin bobot badannya tercapai, tapi imbangan pertumbuhan antara framing dan flashingnya udah ngaco. Makanya nanti lemaknya tebal-tebal. Waktu dia umur 8 minggu, lemaknya sudah 1 cm lebih. Bahkan 12 minggu udah penuh dengan lemak. Nah itu bahaya. Oke? Jadi itu poinnya. Nah nanti pola kontrolnya adalah di 14 minggu ini. Karena pada ayam modern, first age-nya itu adalah antara 15 minggu sampai 16 minggu harus tercapai. Maka 14 minggu dia harus tercapai. Bobot badan rata-ratanya adalah 1260 sampai 1280 gram rata-ratanya. Minimum ya. Oke, dia bisa over, tapi overnya tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau overnya terlalu banyak, nanti pakannya boros di masa laying. Dan heat stress-nya lebih gampang. Dan fatty liver-nya lebih gampang. Oke, maka bobot badannya kita mainkan di sekitar 14 minggu ini adalah 1260 sampai 1280 rata-rata, lebih dikit boleh ya. Dengan keseragaman 14 minggu ini di atas 85%. Dan dengan catatan 14 minggu ini sudah selesai ganti bulu, ayamnya sudah selesai rontok bulu, ganti bulu. Dan pada 14 minggu ini kita lihat sudah semuanya ganti suara. Tidak boleh lagi ada yang suaranya ciap-ciap. Oke. Jadi itu yang kita baca di lapangan. Dan lemak abdomennya boleh tumbuh. Ini lemak abdomen ya. Kuning muda ini lemak abdomen. Itu kira-kira setengah senti maksimum. Oke. Itu ada beberapa parameter yang membuat kita lebih nyaman bahwa ini pulat yang baik dan siap menghasilkan telur. Jadi slide ini termasuk slide kunci, hanya saja saya tidak ceritakan detail, karena kalau saya ceritakan detail, slide ini bisa kira-kira 90 menit atau 2 jam ya, tergantung pertanyaan. Makanya saya berikan garis besarnya saja. Oke, bagaimana kita menghasilkan pulat yang bagus. Yang penting intinya adalah minggu per minggu kita harus tercapai bobot badannya sesuai dengan standar. Dan dari minggu ke minggu kesagamannya harus semakin baik, dengan catatan 14 minggu kesagaman harus tercapai di atas 85. Oke. Dan per minggu pertama dari minggu 1 sampai minggu 2 harus tercapai dengan ketat. Over 3% boleh. Setelah itu kita monitor perkembangan flashingnya. Di 8 minggu mulai lakukan pectoral muscle score. 12 minggu cek lagi.
14 minggu cek lagi, 16 minggu cek lagi ya. Framing kita cek dimulai di 10 minggu ya. Kita cek panjang sengnya ya. Pada broiler breeder selain panjang seng, kita juga harus ukur panjang pedang tulang dada, kill length, killnya ya. Oke. Ini poinnya. Nah, setelah kita bisa menghasilkan bulan yang bagus, tadi saya bilang ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Sistem pencernaan. Tapi sistem pencernaan ini masalah usus dan susnya ini adalah bagian lain. Mungkin nanti Pak Alek nanti akan menyinggung sedikit. Tapi ini harus prima. Karena disinilah sumber nutrien didapatkan. Masalah link, yaitu makro dan mikro. Tapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana kita menjaga fungsi hati supaya maksimal. Bagaimana kita membaca di lapangan itu kalau fungsi hatinya tidak maksimal. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya.